Ya, untuk Super Triangle di sini kita mempunyai 3 pokok pelaku, yaitu wedding organizer, ada klien, ada vendor. Pasti sudah tahu semua ya, seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini coba diklik yang wedding organizer, Mas. Baik. Wedding organizer di sini adalah professional organizer di bidang wedding yang telah berpengalaman. Tanda kutip ya, berpengalaman. Yang kedua, memahami kebutuhan klien. Yang ketiga, memahami spesifikasi pesanan. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Itu adalah yang namanya wedding organizer. Kita kembali lagi ke Super Triangle-nya, Mas. Oke. Kita lanjut lagi ke klien. Silahkan klien. Untuk klien itu adalah pasangan atau calon pengantin, keluarga pengantin atau teman dekat yang bertanggung jawab terhadap pesanan. Oke. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pesanan yang disetujui. Kebanyakan klien pesan tapi tidak tahu yang dipesan apa. Yang ketiga, jujur terhadap kondisi dan kebutuhan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi kebanyakan klien itu mengajak kita untuk profesional. Wah, ini hotelnya nggak profesional, masa saya minta air putih aja nggak boleh gitu. Minta air putih nggak boleh tapi larinya ke profesional. Jadi sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Cuman kadang klien juga tidak profesional. Nanti kita bahas di sana. Kita lanjutkan lagi satunya. Kita masuk ke vendor. Oke. Vendor adalah profesional pendukung acara pernikahan di bidangnya. Di situ ada venue, catering, entertainment, ada MC, perias dan sebagainya ya, yang sudah profesional. Di sini hebatnya di dunia wedding itu tidak ada yang tidak profesional. Semuanya profesional. Bahkan orang yang baru kemarin pun mereka menganggap dirinya profesional. Itu. Contoh MUA yang tadinya hanya membantu, ketika ketemu, oh ternyata makeupmu bagus ya, besok saya undang untuk makeup keluarga saya, bahkan makeup saya manten gitu ya. Nah itu dia sudah merasa bahwa dirinya profesional gitu. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui. Yang ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya. Di sini ini yang kadang ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketemu dengan Andi gitu ya. Saya memperkenalkan, saya WO. Oke, wedding itu nanti kalau di sini itu posisi harus begini. Di sini mantennya, di sini makannya, di sini dia ngatur segalanya ya. Dia ngatur. Tapi ketika dikeluarkan kartu nama, dia ternyata seorang dekorator. Tapi dia sudah mengaku WO. Ada juga yang, oh je, niko saya ini pun ngaten, makeup pun saya ini ngaten. Bisa bahasa Jawa nggak? Oh bisa ya. Oke. Saya ini pun meniko benjeng siramani pun temeriki, terus mungkin dan sebagainya. Ketika keluar kartu nama, ternyata dia seorang perias. Tapi dia ngaku sebagai WO. Itu ada juga. Atau juga oke, baik kalau untuk acara ini Bapak Ibu besok lebih baik acaranya yang nasional saja dan sebagainya. Dia ngaku WO, tapi keluar kartu nama dia MC. Jadi WO itu sebenarnya bisa dikerjakan banyak orang, tapi apakah benar dia itu WO atau bukan? Kalau di kota besar, mungkin di Jakarta atau di kota-kota lain, itu ada yang namanya wedding planner. Wedding planner dan wedding organizer itu beda. Jadi kalau wedding planner itu biasanya hanya satu orang saja yang mendampingi pengantin. Dia mengurusi segalanya sampai dengan detail dekorasinya seperti apa, bunganya bagaimana, gaunnya bahkan mau airline atau mau yang apa namanya, pendek, yang panjang dan sebagainya. Nah itu seorang wedding planner. Tapi kalau wedding organizer itu dia
bisa membantu mengarahkan, tapi juga mengorganize secara keseluruhan. Tapi kalau wedding planner, dia membutuhkan seorang organize lagi, karena dia tidak bisa mengorganize secara keseluruhan, tapi dia tahu tentang konsep, tentang acaranya ya. Baik, kita masuk ke Super Triangle lagi. Ya, Bapak Ibu, di sini ada panah yang mengarah ke masing-masing. Kita bicara arah panah dari klien ke WO dulu. Jadi kita bilang kebanyakan yang mencari klien, yang mencari WO itu adalah klien. Jadi WO sulit menemukan klien itu sulit. Permisi Mbak, ya namanya Bu Heni, sudah menikah? Oh sudah ya, nanti tanya lagi, sudah menikah Pak? Mau saya WO-in? Gitu. Oh iya, mau saya WO-in gitu. Ini ditanya, ini orang ngapain ya? Dia promo gitu amat sih gitu kan. Tapi kalau klien pasti ketemu, oh ya maaf, benar dengan Kelapa Wedding, betul. Saya mau ada acara pengantin dan sebagainya. Nah, ini panahnya ke arah WO. Ada permintaan. Nah, untuk panah dari wedding organizer ke klien itu dia memberi masukan, memberi harga. Pernikahannya mau seperti apa, di mana, bagaimana, mau konsepnya apa dan sebagainya. Oke, sampai di sini biasanya stop dulu. Stop dulu, pertanyaannya adalah WO akan bertanya, apakah Anda sudah mendapatkan vendor? Jawabannya ada dua, iya dan tidak. Kalau tidak atau belum, berarti nanti dari WO yang akan berhubungan dengan vendor. Jadi panah yang dari WO ke vendor. Begitupun panah sebaliknya, vendor akan memberikan spesifikasi yang dibutuhkan kembali ke WO. Itu kalau sudah ada, belum ada. Tapi kalau sudah ada vendornya, maka panahnya yang bawah, dari klien minta ke vendor. Salah satunya mungkin klien datang ke portal, saya mau ada pernikahan nih, cuma 20 orang saja, intimate wedding, saya baiknya di mana? Bisa ditawarkan di lantai 1 atau bisa ditawarkan di lantai 11, gitu ya. Oke, harganya berapa dan paketnya berapa? Nah, dari situ vendor akan memberikan spesifikasi, portal akan memberikan spesifikasi ke pihak klien. Nah, dari sini ini kita sudah menemukan arah anak panah yang saling berkaitan. Bagaimana dengan WO? Kenapa harus mengetahui spesifikasi yang diberikan vendor? Dan kenapa klien juga perlu spesifikasi yang dia butuhkan? Karena di sini dari wedding organizer, klien dan juga vendor, mereka harus satu suara. Makanya tadi di posisi klien itu juga harus profesional. Dalam arti ketika klien bertanya, kapasitas di sini berapa ya? Oh, di sini bisa mencapai 50 asalkan prasmanan keluar masuk gitu ya. Nah, si klien bilang dalam hati, oke juga nih. Kalau begitu saya pesan 50 pack, bayarlah 50 pack. Tapi yang hadir berapa? Ternyata 150. Itulah yang kita sebut profesional klien. Klien juga harus profesional. Dia harus menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dia dan apa kondisinya di situ. Kalau tidak disampaikan dengan benar, maka tidak akan terjadi acara yang diharapkan. Salah satu contoh dari vendor juga. Vendor ketika di order, saya memerlukan sound system. Sound system juga nanti ada proyektornya satu, sama laptop saya bawa sendiri deh. Kliennya bilang begitu. Oke, saya siap. Dari vendor bilang siap. Begitu sampai di hari H, IO-nya ngecek. Proyektornya ada. Screen-nya ada. Laptopnya juga ada.
Baik, kalau begitu kita mulai acaranya. Yang mau operasikan bilang, maaf, ini saya operasinya gimana? Loh, lah kenapa? Kan nggak ada kabelnya. Terus habis itu kita tanya, loh, Pak, ini kabelnya mana? Oh, nggak ada di spesifikasi saya. Dia bilang begitu. Nah, ini yang harus kita jelaskan juga. Maka dari itu kita memerlukan satu tempat lagi yang namanya technical meeting. Nah, Super Triangle ini tidak akan jadi super kalau dia tidak ada technical meeting. Nah, di sini ini technical meeting akan kita bahas mulai dari rundown acaranya sampai dengan kebutuhannya. Dalam arti kebutuhannya itu juga harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah disetujui. Makanya tadi salah satu dari vendor itu adalah mampu memberikan spesifikasi yang sudah disetujui. Makanya kita bilang bahwa semua vendor wedding itu orangnya profesional. Pertanyaannya adalah, bedanya apa? Ada WO dan tidak ada WO. Kalau memang semuanya profesional, kita bilang saja di portal, klien datang tanpa WO di sini, acara pernikahannya bisa berjalan atau tidak? Bisa berjalan. Kurang smooth, oke. Itu dia, mungkin yang dirasakan seperti itu. Nah, salah satu perbedaannya adalah clear dan tidak clear. Jadi kalau si klien sendiri itu yang pesan, terutama pengantin, zaman saya dulu, waktu itu di tahun sebelum 2009, itu kita bilang yang menikah adalah papa mamahnya. Sudah mengalami belum? Yang menikah adalah papa mamahnya. Kalau sekarang setelah tahun 2012 itu yang menikah adalah pengantinnya. Gitu. Kalau nggak salah Bright Story itu di tahun 2008 kalau tidak salah ya. Dia muncul, dia booming di tahun 2010, 2012. Dari situ pengantin bisa melihat. Begitu datang ke portal, Mbak, untuk dekornya ada kerjasama enggak? Oh, ada kerjasama. Oke, saya minta dekornya seperti ini ya. Gitu. Ditunjukinlah Bright Story. Waktu itu seperti itu. Jadi bukan mencari vendor weddingnya siapa yang kerjasama di sini, enggak langsung ngomong itu enggak. Tapi ketemu terus langsung minta. Bisa enggak seperti ini? Oke. Waktu itu kalau tidak salah di tahun 2016 kita bicara si artis itu siapa ya namanya ya? Penyanyi cewek, aduh saya lupa namanya. Saya lupa. Ya? Raisa, betul, Raisa. Nah, waktu itu Raisa menikah, itu dekorasinya booming banget. Padahal dekorasinya sangat simple. Backgroundnya hanya warna beige ya. Warna peach. Warna peach, atasnya hanya baby bride dan warna hijau. Terus area yang lain tuh semacam kayak instalasi dari emas gitu ya. Warnanya emas. Kalau boleh tahu mungkin bisa diraba, kalau di Jakarta itu harga dekorasinya berapa coba? Kalau boleh diraba itu plus minus sekitar 150 juta. Karena di hotel ya. Di hotel dan dekorasi seperti itu yang dinilai bukan bunganya, bukan bentuk materinya enggak, tapi lebih kepada desainnya. Itu lebih dari 150 juta. Dan waktu itu di sini kebetulan kami juga yang dapat pesanan, Mas, aku minta tolong dong modelnya kayak Raisa. Oke, kalau seperti ini sepi banget, kamu harus tambah bunga dan sebagainya. Saya kasih 35. Hah? Mahal banget. Cuman gitu doang? 35 gitu. Dia tanya, iya. Ini ada baby bride yang mungkin satu ikat harga berapa dan sebagainya. Terus daunnya ini beda loh sama yang ada di sana dan itu kecil ya baby bride. Iya. Dan dealnya di angka berapa coba? Hotel, dekorasi seperti Raisa, dealnya di angka 15. Anda bisa membayangkan. Dan mohon maaf saya sampaikan,
bahwa acara ini ada di Alana lantai 1 3 ballroom. Ya, jadi ballroomnya panjang, nggak tahu dekorasinya nyempil di sini. Dan dia waktu itu kita lihat, aduh kok sepi banget ya, yuk kita tambahin. Udah nggak masalah, kita tambahin. Nah, disitulah profesionalisme sebenarnya dibutuhkan. Kita kembali lagi ke Super Triangle ya. Jadi wedding organizer ini dia akan memberikan gambaran sebuah acara pernikahan yang nantinya akan direspon oleh vendor, dan vendor akan memberikan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan acara, dan segalanya harus mendapatkan persetujuan dari pihak klien. Di sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan? Silahkan angkat tangan. Silahkan Anda memberi komentar, apakah ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan ketika Super Triangle ini bisa berjalan dengan baik. Win-win. Ada lagi? Membayangkan pernikahan yang kemarin atau pernikahan besok? Oh iya, oh selamat ya Mbak. Ya semoga cepat mendapat momongan ya. Kapan dan di mana? KC Hotel. Oh iya, KC Hotel. Oh Prawiro Taman. Oh iya, oke. Saya pikirannya di ADK. Iya, KC Hotel ya, Prawiro Taman. Baik. Nah, benar kata Pak Andi, iya, saya sendiri kayaknya ya, kayak mengaca saya. Benar, ini win-win, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, semuanya untung. Iya, semuanya untung. Karena apa? Dari pengantin itu sudah mengeluarkan biaya yang menurut dia worth it. Dari vendor juga sama, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan. Bukan mendapatkan uang ya, tapi mendapatkan kepuasan dari pihak klien. Kalau mendapatkan uang saja tapi klien tidak puas, uangnya tidak akan menjadi berguna ya. Karena kalau klien tidak puas, pasti akan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan. Oke, kemarin sudah bayar 60, waduh aku nggak puas, ini apa, ini kayak gini, pasti kemarin ini buatannya dipakai kembali, gak suka, gambarnya beda gitu dan sebagainya ya. Oke lah, kalau begitu yang 40 nggak usah dibayar. Itu paling jatuhnya paling ke sana. Itu yang biasanya sesuatu yang sangat terpaksa atau mungkin dia menyepelekan ya. Bisa seperti itu. Nah, coba kembali lagi mumpung refresh kemarin, apakah benar ini semua sudah dilaksanakan atau Anda mungkin ada masukan dari yang kemarin baru melaksanakan. Mbak siapa? Elfrida. Baik, silakan Mbak Elfrida. Ini bisa pakai mic. Terima kasih Pak Andi, selamat sore semuanya. Baik. Kalau dari pengalaman saya, kebetulan saya kemarin juga pakai WO Bapak. Iya. Memang ada beberapa vendor itu yang tidak support, karena memang saya itu tidak ambil dari WO-nya semua. Baik. Karena kebetulan WO-nya memang harusnya WO-nya dulu ya Pak, tapi Yeah. kebalik, kemarin WO-nya yang agak tengah-tengah. Yeah. Tapi memang semua itu ditentukan oleh WO yang bagus. Jadi meskipun beberapa vendor tidak support, tapi kalau WO-nya itu jempolat, jadinya nanti bisa running well. Baik. Oke. Baik, saya menyoroti untuk yang WO di tengah. Ya. Perbedaannya antara dulu yang nikah bapak mamahnya sama yang sekarang yang menikah pengantinnya, itu perbedaannya lebih kepada dealing. Ya, kalau dulu papa mamah itu meskipun dia ketemu dengan dekor dulu, ketemu dengan IO-nya setelah itu no problem. Karena apa? Waktu itu memang tidak banyak WO ya. Di Jogja itu waktu saya kebetulan dulu di Gurat Ungu namanya, ada Pak Sugiarto. Jadi WO-nya cuman Gurat Ungu, Miracle sama NG Production waktu itu.
muncul lagi Artindo ya, Artindo. Kalau dulu Artindo lebih ke dancer dan sebagainya, karena akurat ungu itu 90% wedding internasional, Chinese wedding, maka kebanyakan memang kita handlingnya lebih ke international wedding. Nah, akhir-akhir ini sering saya ditelepon, Mas Andi, saya minta tolong dibantu dong WO-nya. Oke, kapan kira-kira? Sekarang bulan apa ya? Oktober. Oke, saya di awal November. Tanggal berapa? Tanggal 15. Sudah dekat sekali. Iya. Vendor yang sudah didapat apa saja? Semua sudah, Mas Andi. Semua sudah. Dan saya minta dibantu di hari H. Oke. Kira-kira berapa ya? Hari H saja ya. Oke lah, saya buka di sini harganya 7,5 ya. 7,5. Mahal banget. Nggak bisa turun ya gitu, padahal cuma hari hatok loh, semua vendor sudah loh gitu. Terus berapa gitu? Bisa nggak di angka 3 atau 4? Coba deh saya pikir gitu. Saya tidak langsung menindakkan, tapi saya mencoba untuk membuat si klien itu berpikir ulang lagi, sudah benar tidak apa yang diucapkan. Oke. Di luar dari itu kita coba kupas ya. Kita samakan saja wedding organizer dengan bapak ibu yang ada di hotel. Sama. Kita menerima klien H-6 bulan, H-1 tahun, dibandingkan dengan klien yang H-2 bulan. Yang dikerjakan sama atau beda? Saya ulang ya. Kita menerima klien 6 bulan atau H-1 tahun dibandingkan dengan yang H-2 bulan. Yang dikerjakan sama atau beda? Sama. Dan itu yang mereka bilang, kan cuma hari H doang gitu. Sekarang kita bilang, oke, hari H kita yang harusnya 7,5, oke, kamu bayar 4 juta. Saya oke gitu ya, seandainya. Dan semuanya sudah dipesan. Saya tanya, menu makananmu berapa? 500. Oke, tamumu berapa? 250 mas. Oke, siap. Jalan, dekorasinya bagaimana? Begini. Oke, begitu sampai hari H, kita masuk, running event, 30 menit pertama, aman. 1 jam, aman. 1 jam lebih 10, mulai was-was nih, makanannya udah habis. Kita lihat ceker berapa nih? Udah 520. Hah? 520? Padahal makanannya kan sekian gitu. Kita ke koordinator keluarga. Pak, mohon maaf, di sini makanannya kurang. Aduh, nggak dipesan nih dari pihak keluarga. Tamu undangan yang datang komplainnya ke manten, ke keluarga atau ke WO? Ke WO. Yang kelihatan tuh WO-nya. Mau yang salah pesan mantennya, mau yang salah pesan keluarganya, nomor 1 WO-nya. Mas, gimana ini? Makanannya habis. Oh iya, mohon maaf, tunggu sebentar. Mau suruh tunggu atau suruh pulang? Bingungnya di situ. Oke, kita menerima uang yang lebih rendah dibandingkan dengan standarnya. Yang pertama, rugi di nama. Yang kedua, rugi di waktu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi waktu, kita tidak kehilangan. Dilihat dari segi uang, kita tidak kehilangan juga. Tapi pertaruhan nama ini yang kita sampaikan. Nah, disitulah makanya kenapa 1 tahun, 6 bulan ataupun 2 bulan itu yang dikerjakan sama. Makanya kita buat yang namanya Super Triangle. Ini standar yang tidak boleh dihilangkan. Ketika klien pesan vendor sendiri, kita dari WO tidak perlu tahu harganya. Mohon maaf, kontraknya semua mana? Kalau memang Anda ngambil saya. Oke, semua kontrak kita cek. Harga ditutupi tidak masalah. Saya yang butuhkan adalah detail dari item yang dipesan. Apakah sudah sesuai belum? Gitu. Sama juga ketika wedding organizer yang mencarikan vendor,
kita mempunyai kewajiban menjelaskan kepada pihak klien bahwa ini loh pesananmu tuh seperti ini. Kenapa kok pesan seperti ini? Harganya mahal banget. Karena kamu minta acaranya seperti ini. Kamu ada potong kue, minta nggak ada kuenya, gimana coba? Kamu minta pemain ini entertainment jazz, kita datangkan pemain entertainment jazz, harganya mahal. Nanti jatuhnya keroncong dong. Padahal keroncong sekarang sudah hampir setara dengan jazz ya. Harganya juga mahal juga. Nah, disitulah kita membutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan klien dan apa yang kewajiban wedding organizer yang harus dilakukan itu kita posisikan di technical meeting. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, Pak Andi mungkin dengan Mbak Eni ya, dengan Bapak Anwar. Iya. Pak jauh-jauh sekali Pak, saya kurang wangi ya Pak ya. Oh iya, oke baik. Saya kira kurang wangi takutnya. Baik. Oh iya, baik silahkan. Siap. Nanti kalau membutuhkan sales manager. Oh asisten sales manager, baik. Waktu itu kayaknya udah ketemu ya? Yang di bawah? Iya betul, ya. Oke, siap. Baik. Monggo, mari silahkan. Tolong pesertanya ditambahin. Mari silahkan. Sini Mas. Ayo dong dimulai. Baik, kita lanjutkan. Setelah Super Triangle ini kita kondisikan, maka ada satu lagi yang perlu kita siapkan, yaitu kepanitiaan keluarga. Next, berikutnya Mas. Baik, kepanitiaan keluarga itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah koordinator keluarga, itu sebagai perantara antara wedding organizer dan keluarga untuk kebijakan atau keputusan di luar kesepakatan. Dari sini sudah menangkap belum? Jadi kebijakan atau keputusan di luar kesepakatan. Salah satu contoh kemarin tahun 2016 kalau tidak salah, saya ada wedding di Gunung Kidul. Kebetulan bapaknya itu terkenal karena dia belantik mobil, anaknya satu-satunya cewek dan dia model. Nah, itu terkenal di daerahnya. Sampai dengan taraf ini, siapa namanya? Wakil rakyat pun kenal beliau, gitu ya. Nah, dari situ kita melihat panitianya berapa sih? Ketika kita cek panitianya 60, itu baru panitia doang. Nah, undangan itu seingat saya plus minus itu sekitar 1.500. Jadi kalau dikali 2, 3.000. Dia bilang, nggak apa-apa Mas, nanti yang 1.500 itu kebanyakan datang ke rumah. Oke, kita cek ya, kita lihat. Terus pesanannya itu sekitar 2.200-an pack menunya secara totally. Tapi saya bilang ke vendornya, Mbak, kamu berani nggak spare masing-masing 200 lagi? Karena ada sekitar 6-7 gubuk waktu itu. Masing-masing sekitar 200 lagi, mau nggak? Bisa nggak? Bisa aja Mas Andi, nggak apa-apa. Aku takut ini bapaknya membludak. Oke, siap. Dilanjutkan lagi. 2.200 itu totally. Jadi mulai dari buffet sampai gubuk-gubukannya. Nah, sampailah di hari H. Ketika ketemu, kita cek lagi, kita ada checker, kita cek setiap 10 menit itu datang 300 orang Pak. Setiap 10 menit, karena apa? Waktu itu terkenal rumor bahwa dekorasinya itu 45 juta. Jadi 45 juta kalau ada di Gunung Kidul itu sudah plus makanannya. Kalau ini baru dekornya doang.
Gitu. Kebetulan calon si pengantin cowoknya itu dia marketingnya sempurna, jadi mungkin sudah kemana-mana gitu ya. Waktu ke meeting atau meeting keluarga itu sudah dibicarakan banyak orang. Nah, pada waktu itu begitu. Jadi kita cek, setiap 10 menit itu 300 dan antriannya itu panjang sekali. Nah, di situ saya bilang ke koordinator keluarganya sejak awal, Pak, mohon maaf ini benar Pak, Anda pesennya sekian. Gak apa Mas, wes itu manut keluarganya aja. Karena dia tidak bisa menentukan ternyata. Dan keluarganya ternyata ada dari panitia yang menyepelekan, cukup, kebanyakan semuanya ada di rumah kok gitu. Benar sebenarnya datang di rumah banyak, tapi ya itu tadi, karena rumor tadi banyak orang yang pengen tahu di gedungnya. Dan itulah pada saat hari H, saya sudah sampaikan ke pihak vendor untuk membawakan makanan. Jadi ketika kita bicara, Pak, mohon maaf pesanannya sekian, baksonya di sana hampir habis. Berkenan tidak ambil? Kalau berkenan sekarang konfirmasi 30 menit lagi datang. Saya cuma bilang begitu, seakan-akan kayak ngambilnya dari Jogja karena cateringnya dari Jogja. Padahal sudah siap. Nah, dari situ kita nambah 200. Nah, dalam arti kepanitiaan keluarga di sini salah satunya koordinator keluarga adalah memberikan kebijakan di mana iya atau tidak. Karena kalau iya, nanti beliau akan bertanggung jawab terhadap pesanan. Itu salah satu yang tadi ada di klien. Bertanggung jawab atas pesanan. Oke, bener ini tambah 200 pack. Oke, bener ini tambah 50 pack dan sebagainya. Ini koordinator keluarga. Kita lanjutkan. Di sini ada koordinator resepsionis. Koordinator ini mengkoordinir penjaga buku tamu dan penjaga souvenir, mengawasi kotak tanda kasih dan kado sebagai kotak kontak person untuk kebijakan penerimaan tamu serta terima perlengkapan resepsionis dan souvenir. Kita arahkan saja ke pandemi. Nah, kalau di pandemi ini kita sangat perlu sekali untuk koordinator resepsionis, di mana posisinya sekarang tamu undangan dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tamu undangan harus memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya menggunakan masker, hand sanitizer, mungkin anak di bawah 12 tahun tidak boleh dibawa dan sebagainya. WO, diberi wewenang untuk melaksanakan itu, tapi tidak sepenuhnya WO bisa melakukan itu. Salah satu contoh, begitu tamunya datang bawa anak, terus dia bilang, saya ini bosnya manten, masa nggak boleh masuk? Iya Pak, mohon maaf, Bapak tidak ada di list. Loh, kok bisa tidak ada di list? Iya Pak, ini saya kurang tahu. Nah, kalau kita tidak ada koordinator resepsionis, mau bagaimana? Dia pulang marah-marah, atau mau masuk dengan kita mengalahkan standarisasi tadi? Itu tidak bisa. Ya kalau dia bosnya beneran, kalau orang lain ternyata. Waktu itu salah satunya contoh, ada pengantin, dia bilang, Mas, tak kasih foto ya, ini fotonya, ini keluarganya, ini alamat rumahnya. Terus bagaimana Pak? Mohon maaf, besok pas saya nikah tidak boleh masuk. Karena itu ternyata mantannya. Kebetulan beliau sudah berumur, dan waktu itu menikah, dia dikasih tahu, dan mungkin dengan mantannya tidak baik-baik mungkin putusnya ya, waktu itu sempat dinotis seperti itu. Jadi tolong ini diawasi, jangan sampai mengganggu pernikahan saya gitu. Itu pernah juga seperti itu. Nah, di sini koordinator resepsionis kita membutuhkan itu. Salah satunya lagi adalah mengawasi kotak tanda kasih dan kado. Standar ini penting. Karena apa? Pernah kami punya klien itu seseorang yang sudah punya usaha banyak dan sebagainya. Dia woro-woro ke semua undangan bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, seluruh angpau itu nanti akan disumbangkan ke panti asuhan tertentu. Kebetulan standar kami, begitu kotak angpau datang, kita buka kosong, kita kasih plastik, kita kunci, dan kuncinya diberikan kepada koordinator keluarga. Itu standar dan tidak boleh dilanggar.
Kebetulan waktu itu tim kami terlewat, dia karena saking sibuknya masuklah kantong. Acara berjalan lancar, tidak ada masalah. Masalah ada ketika si pihak keluarga minta kunci angpaunya. Oke, diberikanlah kunci angpau. Secara standar di event tidak terjadi masalah, tamu datang masukin angpau dan sebagainya ya. Ketika dibuka, di luar dari pikiran kami, satu kotak angpau itu kosong. Dan itu kita tim WO yang ada di depan, kuncinya juga masih di kantong, dan semuanya juga mengawasi dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa apa-apa. Si yang punya hajat langsung telepon, halo, Mbak ini kemarin datang toh? Datang, nyumbang nggak? Ya jelas bilang nyumbang lah, masa bilangnya nggak nyumbang ya kan? Semuanya ditanya, gimana ini? Semua tamu saya nyumbang, kenapa uangnya kurang? Itu jadi kita yang menjadi tertuduh karena hanya satu standar yang tidak dijalankan dengan benar. Nah, maka dari itu kita meminta satu koordinator resepsionis untuk melakukan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kita lanjutkan ke koordinator berikutnya. Koordinator catering. Nah, ini sebagai kontak person untuk kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan catering, berkoordinasi dengan panitia dan tim WO dalam pengawasan konsumsi resepsi, dan sebagai kontak person dalam serah terima terakhir konsumsi resepsi. Ini yang biasanya kadang tidak dijalankan tim WO. Itu ketika awal kita mulai semua cross check. Oke, stolnya 100, oke bener nih 50 ya. Untuk piringnya karena kita hitungannya piring bukan pack, oke 250 siap. Semuanya ready. Dan standarnya harusnya ada tanda tangan dari koordinator catering, WO, dan juga dari pihak cateringnya. Kalau kita di hotel dalam hal ini tim bangket dari Porta. Dan itu harus ditandatangani benar. Oke, benar sesuai dengan kebutuhan jam 16.30 karena acara 17 ini sudah sesuai ya. Setelah terakhir acara selesai mungkin sekitar pukul 19 harus dicek ulang lagi. Baksonya sisa 5, ininya sisa 6, sisa sekian harus ditandatangani juga dengan standar 3 orang. Koordinator catering, WO-nya yang bagian catering juga bagian dari Porta Hotel. Apabila ada penambahan juga di note di situ. Oke, tadi baksonya kurang, keluarga sudah setuju ditambah 50 packs, ada tambah 50 packs. Karena itu berhubungan dengan tagihan. Seandainya di akhir itu tidak ada serah terima dengan pihak keluarga, maka besok acara hari Sabtu, hari Seninnya Porta langsung nagih. Baik Ibu, oh ya sudah mau check out ya Bu, ini kemarin ada tambahan 50 packs bakso. Oh siapa ini ya? Siapa yang minta gitu? Oh ada kemarin dari WO-nya telepon. Oke WO ada permintaan enggak? Ada, kemarin disetujui. Siapa? Bapak-bapak itu yang agak botak itu. Nah, itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Itu sulit dilacak. Nah maka kita harus melakukan hal tersebut. Jadi standar-standar seperti itu harus dijalankan. Itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Pak Anwar, Pak Andi, atau Ibu Hani? Belum ya? Jadi harapannya ini merefresh kembali apa yang harus kita laksanakan dan apa yang kewajiban kita di sana ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi koordinator among tamu atau protokoler. Nah, di sini yang kadang tidak dikasih catatan dari pihak keluarga. Dia mengundang siapa, jumlahnya berapa. Tiba-tiba di hari H, Mas minta tambah meja dong, satu lagi. Gitu. Jadi kesannya kayak hotel tuh kayak nggak well prepare gitu. Tiba-tiba tambah kursi, tambah meja, orang-orang baru makan
mohon maaf Pak, ini baru lewat meja meja bulatnya tambah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita cross check di sana. Jadi ini koordinator among tamu, ini lebih berhubungan dengan panitiaan ya, mengkoordinir among tamu, rias dan waktu standby, koordinasi untuk tempat masing-masing among tamu, plottingnya, membantu untuk menginformasikan apabila ada tamu penting, dan among tamu protokoler ini lebih kepada kepanitiaan. Jadi ada yang mengenali VIP-nya siapa, ada yang teman dan keluarganya siapa. Nah ini memang harus ada. Kalau dibilang, Bapak ada tamu VIP enggak? Oh ini saya menganggap semua tamu saya VIP. Oke, berarti sama juga seperti tamu-tamu biasa yang lain. Karena tamu biasa yang lain juga dianggap sebagai VIP. Nah disitulah perlunya dari koordinator among tamu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini ada koordinator perlengkapan dan transportasi. Ini kadang dari kepanitiaan itu tidak ada dan kebanyakan dirangkap. Karena apa? Yang pertama sudah ada dari tim WO-nya, yang kedua sudah ada dari tim hotel atau venue. Jadi yang pertama bertanggung jawab dalam penyediaan transportasi dan pendistribusian perlengkapan, lebih kepada among tamunya tadi dari mana ke mana, di gedungnya di mana, fokusnya bagaimana, riasnya di mana, jam berapa mengambil dan sebagainya. Koordinasi bersama panitia dalam memenuhi transportasi. Kadang kalau pernikahan Jawa itu yang paling ribet, karena make upnya di rumah, acaranya di portal. Kenapa nggak ngambil satu kamar buat make up ya? Nah ini yang trik and tipsnya kita sampaikan nanti di pengantin ya. Dan ada mobil transportasi yang mutlak dibutuhkan. Nah kalau ini kita suggest kepada para pengantin bahwa di mana ada mobil pengantin, mobil orang tua pengantin, koordinator keluarga, dan beberapa mobil-mobil lain termasuk mobil perlengkapan. Kenapa? Kami sampaikan ini seringnya harus dengan driver. Jangan sampai nanti ada pemberkatan atau akad nikah yang dibutuhkan bapaknya, ternyata bapaknya menurunkan ibunya di lobi dan bapaknya parkir di basement. Sampai di basement belum dapat tempat parkir, padahal sudah waktunya akan akad nikah. Dia masih muter lagi cari tempat parkir dan sebagainya. Nah ini kita menghindari, untuk itu maka harus ada driver. Kalaupun mereka bawa sendiri, kita sarankan valet. Valet pun zaman sekarang gampang sekali, tidak perlu dari hotel pun. Kalau memang tidak ada, kita bisa siapkan dari pihak luar, atau dari pihak hotel bisa mengusahakan dengan valet yang istilahnya apa ya, casual ya Pak ya, valet casual. Baik, kira-kira seperti itu. Mohon maaf tadi saya belum kenal juga Pak Anwar bagian FB ya Pak ya. Kalau Pak Andi accounting. Oke. Ini yang berhubungan dengan angka ya, pasti detail sekali ya. Cuman biasanya keluar angkanya sulit ya Pak ya. Biasanya tanya, ini tagihan saya berapa? Oh ya ini masih dihitung Bu. Iya, di situ waktunya rush time ya, maksudnya harus menghitung ini. Wah kemarin tambahannya ini sudah ada belum? Ini kamu udah nambah belum? Ada tambah enggak? Larinya ke sana. Nah, kalau seandainya ini semua dijalankan pada saat hari H Pak, itu semua tagihan sudah selesai. Jadi kondisi tambahannya berapa, kurangnya berapa, dan sebagainya. Saya sampaikan satu, mumpung ingat waktu itu kebijakan dari hotel. Tahun 2008 kalau saya tidak lupa. Tahun 2008 itu awal-awalnya dari Alana ya. Alana itu waktu itu dia bintang 5 awal-awal, kalau tidak salah beliau ngambil juga dari Ambarukmo waktu itu. Salah satu FB manajernya, FBM-nya dari Ambarukmo, dan mereka mengatakan bahwa makanan boleh dibawa pulang. Wah itu salah satu terobosan yang istilahnya mungkin
Tidak pernah ada waktu itu. Setiap kali bintang 5 kita pasti makanan tidak boleh dibawa pulang. Kalaupun ya tetap tidak boleh ya, tidak ada kalaupun, waktu itu tidak boleh pokoknya intinya. Nah, waktu itu marketing menyampaikan bahwa boleh dibawa pulang tapi dengan catatan. Bapak dan Ibu, WO ataupun dari pihak keluarga harus menandatangani surat pernyataan di mana makanan keluar sudah bukan tanggung jawab dari pihak lain. Oke. Ternyata apa, di hari H kebetulan waktu itu hujan lebat, tamunya yang harusnya 1.200 yang datang cuma 700. Makanannya lumayan tuh, kayak packing, terus habis itu ada yang seafood dan sebagainya gitu ya. Begitu selesai, ada tim kami yang ada di belakang tidak sengaja melihat packing dark, bruk masuk ke tempat sampah. Makanan yang lainnya bruk masuk ke tempat sampah. Karena standarnya mereka terbiasa di bintang 5, acara selesai langsung dibuang. Ya, itu yang istilahnya catatan-catatan dari pihak marketing yang tidak disampaikan di operasional. Nah, ini mungkin saya mencoba untuk merefresh kembali kepada Bapak Ibu. Di sini kita sudah mulai kembali ke jalan yang benar ya, the right track, di mana tamu kita sudah mau mulai banyak, tamu-tamu untuk acara sudah mulai banyak. Jangan sampai tidak mendelegasikan kepada tim kita yang ada di bawah kita, karena mau nggak mau pada saat pandemi kita harus, mohon maaf nih ya, banyak yang mengurangi karyawan, sehingga ketika kita mau menambah itu masih berpikir dulu apakah cost-nya ini cukup atau tidak. Paling gampang mudah itu mengandalkan teman-teman casual. Nah, teman-teman casual ini dia punya budaya-budaya dari hotel-hotel sebelah, dimana kadang budaya di hotel sebelah tidak sesuai dengan budaya di hotel kita. Nah, ini sekali lagi kami mengingatkan bahwa sebelum mereka beroperasi, hendaknya kita memberikan standar-standar di hotel kita yang proper, gitu. Jangan sampai, oke, nah ini karena sudah dulu terbiasa ya, si A ini, wah si Andi ini saya Pak ya, saya terbiasa casual di sini, oh untung kamu bisa ikut, yuk oke, angkat gitu. Pak ini gimana? Ini standarnya seperti apa? Oke, kalau biasa nih gitu. Padahal sebelumnya dia biasanya ada di hotel sebelah, sedangkan ini ada di hotel kita. Sedangkan kita punya standar-standar yang berbeda dengan hotel sebelah. Nah, itu yang harus kita tekankan kembali. Baik, kira-kira seperti itu untuk kita merefresh kembali. Yang pertama adalah kebijakan kita sebagai vendor. Di sini mungkin beberapa tips dari kami untuk bisa menjalankan Super Triangle. Dalam hal ini, apabila kita bertindak sebagai vendor, maka hendaknya kita memberikan informasi yang tepat, maupun ke pihak klien ataupun ke pihak wedding organizer. Karena apa? Dari WO itu kadang dia tidak teliti, jadi dia taunya tentang acara aja, pokoknya besok acara kita mulai pukul 7 ya Bapak Ibu, dibacalah yang dari portal. Oke, makanan ini sekian, meja sekian. Bapak, mohon maaf untuk Pak Anwar, untuk layoutnya sudah ada Pak? Iya, kadang EO-nya begitu ya Pak ya. Layoutnya sudah ada Pak? Ya. Besok kami ingin ada 1 meja untuk keluarga dan ada 5 meja untuk tamu, tanpa melihat kondisi sekitarnya seperti apa. Nanti Pak Anwar bilang, mohon maaf ini tamunya sekian, kalau ditambah meja 5 tidak cukup. Lah terus gimana? Ibu, ini kemarin pesanannya seperti apa gitu. WO-nya melempar. Nah, itu harapan kami bila kita menerima atau ada dari kita sebagai vendor ketemu WO seperti itu, alangkah lebih baik WO-nya diajak ketemu. Karena kadang
itu bisa tanda kutip menjatuhkan salah satu vendor, atau mungkin dengan gayanya dia berusaha untuk menekan salah satu vendor mungkin karena dia dekat dengan pihak manten, seperti itu dan sebagainya. Silahkan ngobrol dulu minimal, atau kalau enggak bertemu dengan pihak keluarga dan panitia bahwa ini loh kebutuhannya seperti ini. Jangan sampai nanti pada saat sudah difloorkan itu menjadi sesuatu yang kurang nyaman. Alangkah lebih baik bisa ketemu dulu gitu. Jadi harapan saya ketika technical meeting ini sudah tidak ada isu. Jadi semua dibacakan, rundown acaranya sudah jelas. Karena standar kami meeting ada dua, meeting keluarga dan meeting technical meeting. Meeting keluarga bersama dengan kepanitiaan yang tadi kita menyampaikan informasi bahwa ini loh yang dipesan dari pihak manten dan besok acaranya seperti ini. Oke, setuju? Deal. Kita masuk ke technical meeting. Oke, vendor semua persetujuan ya, kemarin sudah tanda tangani kontrak. Sekarang kita acaranya seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Itu adalah technical meeting. Jadi pada saat technical meeting tidak ada lagi tawar-menawar. Itu yang benar. Gitu. Jadi kami ingatkan kembali, silakan Anda bisa menilai atau mengambil sikap ketika WO-nya berbeda atau memberikan kebijakan yang berbeda. Nah, untuk hari ini kami mencoba untuk memberikan satu pandangan dari sisi wedding organizer yang mungkin bisa diadopsi untuk teman-teman di Porta, dengan harapan untuk kita bisa kembali lagi untuk ada event atau event pernikahan ataupun MICE itu bisa lebih lancar kembali. Baik. Ada pertanyaan mungkin atau masukan mungkin buat kami, karena tidak semuanya benar ya, dan manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Pak Anwar mungkin ada masukan Pak? Belum ada. Pak Andi mungkin dari sisi tagihan? Iya. Aman ya Pak ya. Yang penting transferannya tepat gitu. Lainnya. Mungkin Bu Hani mungkin? Belum ada ya. Baik. Karena ini ada dari departemen yang berbeda, harapan kami lebih mudah. Jadi untuk koordinasi di lapangan, ada satu kadang kita yang istilahnya salah konfirmasi. Semua pakai Porta. Yang saya tadinya di link dengan Ibu, saya ketemu Pak Andi. Pak, ini nasinya kurang. Ini gimana? Kebetulan beliau ke toilet, pengen lihat gedung pernikahan. Kayak apa sih? Begitu keluar, ketemu EO-nya. Ada tulisan Porta. Pak, ini nasinya kurang, gimana ini? Gitu. Atau, Pak, ini boleh nggak tambah nasi lagi gitu? Apa yang harus dijawab? Atau bagaimana kita harus menjawab? Ada masukan? Koordinasi dulu. Baik. Salah satu mungkin tips kita sampaikan dulu. Mohon maaf Pak, atas nama siapa? Nah, itu paling penting. Karena ketika nanti kita berkoordinasi dengan tim kita, itu ada yang minta, siapa? Dari keluarga. Keluarga siapa? Namanya, bajunya, ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, salah satu adalah nama. Baik Pak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Oke, kemarin terakhir ketemu siapa di linknya? Itu langsung begitu saja. Ke sana kita itu harus pro dengan pihak klien. Jangan sampai mohon maaf bukan bagian saya, atau mungkin saya sampaikan ke bagiannya. Jadi dia harus menunggu dan sebagainya. Yang pertama adalah tanya, mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Baik, permintaan Bapak. Oke, kemarin ketemu dengan siapa? Oke, saya sampaikan Pak, mohon maaf Bapak duduknya di mana? Biar kita dapat mencari. Itu sangat-sangat mudah. Jadi kata-kata kunci itu yang memang harus disiapkan, siapapun itu. Jadi dari lini apapun, kecuali mungkin di link ya dari pihak marketing atau mungkin sales yang sudah sering ketemu, biasanya langsung, oh ya, oh, Mbak ini nasinya gimana? Oh nggak apa-apa, langsung saja. Langsung saja gimana orang nasinya habis? Oh iya Pak, saya tambah lagi gitu. Jadi kadang ada beberapa kebijakan, salah satunya ketika perhitungan piring, itu kan
terbiasa piringnya habis, makanan sisa, makanan lebih, berarti bukan kewajiban dari pihak hotel untuk menambah piring gitu kan, betul ya? Tapi kalau piringnya masih tapi makanannya habis, berarti kewajiban dari pihak hotel untuk menyiapkan. Pertanyaannya, piringnya masih, makanannya piringnya habis, makanannya masih, nasinya habis, tapi keluarga minta, boleh nggak kita tambah piring lagi? Sayang loh makanannya nggak dimakan gitu. Apa jawaban kita? Serving dish. Ya, ya. Apa? Ya. Misalkan pesennya kan 100 Pak. Ya, betul. Ya kita bikin form juga segitu juga. Kita keluarkan satu serving dish, misalkan satu serving dish itu untuk 50. Tapi di form itu juga ada catatan juga untuk spare-nya berapa serving dish juga ada di situ. Ya. Jadi in out-nya makanan itu kita tidak ditandatangani dan disaksikan sama si koordinator keluarga. Baik. Jadi memang 50 dulu nih Bu. Oh ya, silakan tanda tangani. Habis itu ketika mau habis kita koordinasi lagi sama keluarga mau ditambah sekarang atau nanti. Yang sekarang yang 50 spare-nya ini yang kita tambahkan lagi. Baik. Baru tanda tangani yang terakhir. Yang terakhir, baik. Baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan, piring itu akan jadi kita mengikuti yang pertama adalah perhitungan piring, PEX. Yang kedua adalah melihat dari serving dish-nya. Oke, berarti ada dua kebijakan ya. Ketika piring masih, serving dish-nya habis, padahal kita sudah keluar 50, kebijakannya seperti apa Pak? Habis kalau 50 misalkan di habisnya 100 yang spare-nya tadi keluar Pak. Anggaplah ini sudah 100 Pak, tapi piringnya masih. Piringnya masih kita sampaikan ke tamu dulu kalau awalnya kan kita sudah koordinasi sama yang koordinator keluarga. Baik. Dan dia sudah menandatangani kalau jumlah itu memang 50 porsi buat 100 porsi. 100 porsi buat acaranya mereka. Ya, ya. Gitu. Kalau udah habis ya kita tawarkan mau nambah atau gimana. Baik. Kalau boleh saran, karena saya sebagai wedding organizer ya Pak ya, itu sangat ambigu Pak. Kalau untuk serving dish, kalau boleh ini. Kalau boleh saya saran, piring saja. Saya akan menyarankan dari pihak keluarga bahwa PEX. Nanti pihak keluarga akan komplain biasanya. Mas, ini tamuku ki, wongnya gede-gede, waro-waro, makannya banyak. Bagaimana kalau nanti ngambil, terus ngambil piring, setelah itu makan, dia pengen lagi ngambil lagi, satu orang bisa ngambil 2 dan sebagainya. Itu resiko Bu. Kalau saya bilangnya begitu Pak. Jadi ketika nanti kami bisa tahu kalau piring itu masih, tapi makanan habis, berarti masih kebijakan dari hotel. Tapi kalau piringnya habis meskipun di dalam serving dish itu masih disajikan 50 pack, tapi piringnya habis, itu kita sudah sampaikan kepada pihak keluarga bahwa makananmu habis. Itu yang kami kasih kesepakatan di awal. Tapi sebenarnya untuk Bapak itu kebijakan dari pihak hotel. Itu monggo. Ini masing-masing karena hotel punya budaya ya. Tapi kalau kami menyarankan perhitungannya seperti itu. Nah ini kita tanya dulu, keluarga sepakat? Sepakat. Hotel sepakat? Sepakat. Jadi kita ketok yang standar yang kita buat pada saat technical meeting. Kalau hotel mungkin paham ya, karena dapur tuh biasanya seperti itu gitu ya, dapur. Kadang saya juga kaget ketika pihak keluarga bilang, saya sampaikan, Pak, ini piringnya habis Pak, tapi makanan masih banyak. Oh gitu ya, saya tak ketemu marketingnya dulu. Tiba-tiba keluar 10 piring. Saya tanya, Mbak, ini 10 piring tambahan atau gimana? Udah nggak apa-apa Mas, itu servis dari kami gitu. Nah itu terlihat hotelnya kayak baik hati gitu. Oke, dikasih gitu.
Kita juga senang karena memang dari pihak keluarga mungkin tambah dan sebagainya gitu ya, tapi tidak masuk charge. Memang itu posisi kondisi di buffet atau di stolnya memang jumlahnya masih mencukupi. Tapi itu alangkah lebih baik itu menjadi sebuah rahasia perusahaan aja. Gitu. Jadi biarlah itu yang mengetahui dari pihak hotel, internal ceritanya. Nah, yang penting dari pihak marketing atau dari pihak sales itu tetap kekeh. Tetap kekeh sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Gitu. Itu mungkin kalau boleh saran Pak. Kadang di buffet itu piringnya juga banyak Pak. Jadi nggak Iya. cuma dinner plate juga, mungkin yang salad plate itu juga ada. Itu dia Piring-piring itu. Jadi kadang piring A itu dipakai buat makanan B. Ya, Jadi ya. di sana itu ya kita hitungannya nggak bisa piring. Ya bisa sih kita ngitung secara piring, memang setup awal ya segitu memang Betul, rata-rata betul. segitu juga. Betul. Tapi tetap kita pakai serving dish karena yang masak kan kitchen kan Pak. Betul. Pak, ini udah masak semua, mereka kan pakai kos juga. Iya, Buat iya. 50 orang ya segini. Iya. Habis ya sudah. Iya. Kita tawarkan ke tamu kalau kita mau menjual kan gitu. Betul. Tawarkan ke tamu lagi ada tambahan, ya lumayan lah buat ini. Ya, itu ada variabel berbeda Pak. Memang ada kadang beberapa klien itu memanfaatkan Pak. Oh maaf ini ya, kami sampaikan di awal. Ada beberapa kelompok tertentu itu memanfaatkan yang harusnya dinner plate-nya itu dipakai untuk makan buffet. Tapi dia enggak. Ternyata piring buahnya yang dipakai buat makan. Mau makan terus habis itu selesai acara, maaf, ini piring saya masih banyak, tolong dong dimasakkan sejumlah piring ini. Jadi dia memang seperti itu. Dan akhirnya lama-kelamaan ketahuan, gitu ya, gitu. Itu ada juga klien yang seperti itu kelompok tertentu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar ketika dimasakkan lagi sejumlah piring, mereka langsung minta plastik untuk dibawa pulang. Padahal di belakangnya itu naiknya mobil Fortuner gitu ya. Tapi memang itu budaya. Saya sendiri tidak bisa nggak habis pikir istilahnya begitu. Tapi memang ada. Baik Pak, itu menjadi catatan. Nanti kalau seperti itu kadang kita sampaikan kepada pihak klien bahwa kesepakatannya seperti ini, ada kemungkinan begini, berarti kita akan menjalankan yang mana gitu. Ya kemungkinan kalau bungkus juga mungkin hotel-hotel juga sering sih Pak kalau bungkus itu. Memang apalagi kalau Chinese set menu itu kan, saya juga dulu pernah pengalaman di Surabaya kan biasa 1.000-1.500 gitu. Betul. Nah, gitu. Ya pasti akhirnya ya mungkin detail banget juga dari WO-nya. Tiap ini datengin, tiap ini meja didata, tiap ini data semua. Jadi kurang berapa, sisa berapa, WO-nya itu memang benar-benar tahu. Iya. Dan kita harus misalkan kurang sisa segini Mas, ya harus balik segitu. Iya, betul. Ya, apalagi makanan Chinese kan dari ini ada 7 kos misalkan. Betul. Ya semuanya harus kita bungkus. Iya. Kalau Betul. Chinese set menu. Betul Pak. Betul. Dan itu kadang kita sampaikan juga ketika nanti ada lebih yang mau bungkus siapa gitu. Nah, kadang kami sampaikan kepada pihak keluarga, oke, dari pihak hotel tidak mau menyiapkan bungkusan, maka dari pihak keluarga yang harus menyiapkan plastik dan sebagainya. Kalau keluarga deal biasanya maaf, EO-nya aja yang menyediakan plastik, biasanya cuma gitu. Jadi kita kembali lagi ke kita. Nih, sangat berarti masukannya Pak Anwar. Mbak Ibu ada masukan lagi? Belum ada. Pak Andi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk refreshment kita kali ini. Mungkin ke depan kita bisa ada di tema-tema lain yang dibutuhkan mungkin dari pihak hotel. Kita bisa kerjasama dan harapannya Kelapa Wedding juga bisa bekerjasama dengan Porta itu ke depannya. Karena kemarin sebelumnya sempat saya kenal Bu Yeni itu sebelum di Porta, dan kebetulan ketemu di sini ngobrol banyak dan sebagainya, kita bikin paket gitu.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Pak Anwar sudah dapat pulpennya belum Pak? Iya, ini pulpen ajaib ini Pak. Jadi ketika dibuka nanti bisa mengeluarkan tulisan Pak. Iya, jadi sami-sami Pak. Sedikit souvenir biar mengingat saja untuk temanya. Mengingat saya nggak penting, yang penting acaranya ini. Oke, baik. Kira-kira begitu, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bicarakan dapat menambah pengalaman ataupun masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat menjalankan kembali kita menghidupkan MICE dan juga event-event di Yogyakarta. Terima kasih banyak. Karena tadi diawali oleh doa, baiknya kita tutup juga dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Untuk acara sore hari ini, bila teman-teman ingin mengikuti kembali, bisa langsung di Kelapa Production di channel YouTube. Itu mungkin bisa 2 hari dari sekarang bisa dilihat di sana. Ada beberapa produk dari Kelapa Production yang juga ada di sana, khususnya untuk ini apa? Digital untuk event. Itu yang tadi kami sampaikan di awal. Support system event management maksud kami. Jadi mulai dari pendataan dari airport sampai dengan data kamar itu bisa semua digitalisasi dalam satu sistem. Gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat bekerja.